Ketika kita mendapatkan ujian itu bergegas melaksanakan sholat. Karena kita mendapati dalam perintah Al-Baqarah 45, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong di dalam masalah, mintalah tolong kepada Allah dalam kesabaran dan sholat. Apa hubungannya sholat dengan solusi? Oh, kaitannya besar. Tidak ada yang mampu mengimani surat Al-Baqarah 45 kecuali orang yang memiliki iman kepada perkara-perkara gaib, yaitu adalah Allah. Kalau orang tidak beriman, tidak akan bisa dia. Dia akan mengatakan pertolongan itu harus nyata, kasat mata, kelihatan. Oh, saya lagi sumpek kok malah suruh sholat. Tidak, suruh sholat. Karena sholat itu merupakan penolong dalam setiap masalah yang kita jumpai pada kehidupan kita. Makanya orang yang menjaga sholatnya, maka dia sedang menaikkan kualitas hidupnya. Kalau ibu pengen bertanya, hidup saya berkualitas atau tidak, Ustadz? Jawabannya simpel. Seberapa rukuk dan seberapa besar rakaat yang kita lakukan pada kehidupan sehari-hari kita, itu menunjukkan kualitas hidupnya kita. Makanya kalau bisa semua sholat sunnah itu mampu kita lakukan dan kita kerjakan. Karena apa? Karena semua perkara itu menjadi solusi atas masalah pada kehidupan kita. Allah itu berfirman, yaitu adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar. Artinya orang yang beriman itu, ibu, kalau dia mendapatkan masalah, Allah yang akan memberikan solusinya. Karena terkadang kita, kekuatan kita lemah dan rapuh, tidak bisa kita merangkai solusi. Solusinya itu dari Allah, dan solusi dari Allah tidak pernah terduga ketika kita yakin kepadanya setiap waktu dan setiap saatnya. Maka ketika kita bertakwa kepada Allah, diberikan oleh Allah jalan keluar, maka definisi ketakwaan itu salah satunya orang yang selalu melaksanakan sholat. Makanya kalau ada orang dalam hidupnya sudah meremehkan sholatnya, maka pasti semua urusan selain sholat dia akan lebih remehkan. Makanya kita mendengar apa yang disampaikan oleh kemudian Umar bin Khattab, idza duyi'atis sholatu fakanat lima siwaha adiyah. Kalau sholat sudah diremehkan oleh manusia, maka seluruh urusan selain sholat pun akan dia lebih remehkan. Makanya menjaga kedisiplinan kita itu dengan menjaga sholatnya kita. Makanya sholat itu menjadi parameter keimanan kita. Yang membedakan kita dengan orang munafik, ya sholat. Yang membedakan kita dengan orang kafir, ya sholat. Makanya orang munafik itu disifati oleh Allah sholat, tapi mereka malas. Orang yang beriman sholat, tetapi mereka mencintai sholat mereka, dan sholat itu menjadi solusi atas masalah-masalah yang mereka jumpai pada kehidupan. Makanya sampai Nabi SAW sampai kemudian bersabda dalam satu riwayat, arihna bis sholat ya Bilal, hiburlah kami dengan sholat wahai Bilal. Artinya sesungguhnya Rasulullah itu kalau sumpek, Rasulullah itu kalau letih, maka beliau mengistirahatkan hatinya pada sholat yang beliau tunaikan. Sholat itu ada sholat fardu, ada sholat nafilah. Sholat nafilah itu macam-macam, ba'diyah, qabliyah. Ada sholat sunnah mutlak, kapanpun ibu pengen sholat, sholat. Makanya kalau tidak ada pundak bagi kita untuk menampung air mata kita ketika sedih, ada tempat kita untuk sujud dan berbisik kepada bumi supaya nyampe kepada langit. Makanya sholat itu akan menenangkan. Makanya sering kita jumpai bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lagi dalam kondisi sumpah dia sholat, setidaknya memandang masalah menjadi lebih cerah. Dan itu Allah akan berikan solusi pada kehidupan kita sesuai dengan tingkah sholat yang kita lazimkan dan telah kita disiplinkan. Makanya kalau suami kita lagi mendapatkan masalah, maka ada dua hal yang setidaknya ibu boleh tanyakan sama suaminya. Kenapa mas? Ya ini masalahnya tambah banyak. Satu, kapan terakhir kamu bicara sama ibu dan bapak? Dua, bagaimana kondisi sholatmu? Itu yang kita harus tanyakan sama mereka. Karena Allah itu akan merapikan hidup kita kalau kita merapikan dua perkara ini. Bagaimana muamalah kita terhadap orang tua, dan bagaimana kita ketika melaksanakan sholat.
Kalau kemudian kita mendapati bahwasanya dua urusan ini rapi, Allah rapikan hidup kita. Dua perkara ini berkualitas hidup kita. Berkualitas hidup itu tidak serta-merta otomatis artinya itu kaya dan materinya berlimpah. Enggak. Berkualitas itu dia mengerjakan sesuatu pada kualitasnya dan pada berkah yang dia dapatkan pada apa yang dia kerjakan. Makanya disitulah kita harus memperbaiki kualitas hidup kita. Ibu terlibat masalah, ambil air wudhu, sholat, tumpahkan kepada Allah. Jangan berani coba-coba menumpahkan isi masalah pada hidup kita kepada makhluk lebih dulu sebelum kita menumpahkan kepada Allah. Karena orang yang tidak beriman atau yang lemah imannya dengan orang yang beriman dibedakan. Orang beriman menumpahkan semua isi masalahnya kepada Allah terlebih dahulu. Baru setelah itu kepada manusia untuk mencari solusi. Adapun manusia yang lemah imannya, manusia yang lemah iman, maka mereka mencari atau menumpahkan isi masalah pada hidupnya kepada makhluk lebih dulu daripada kepada Allah. Makanya Imam Syafi'i sampai beliau bersenandung dalam syair ketika nyindir orang yang semacam ini. Beliau berkata, "Tashkur rahima ila man la yurham." Kok tega kamu melaporkan satu masalah yang datang dari Zat yang Maha Rahim, tapi kamu laporkan masalah itu kepada makhluk yang terbatas rahimnya pada kehidupan. Makanya disitulah kita harusnya melaporkan itu kepada Allah. Sholat, diperlama sujudnya, tumpahkan apa yang menjadi keinginan kita, ditumpahkan apapun yang kita mau. Maka dalam sholat itu saya tidak lagi ba'diyah Ustaz. Kalaupun tidak lagi ba'diyah, walaupun tidak qobliyah, sholat sunnah mutlak. Ambil wudhu, 2 rakaat, sholat. Sholat apa itu? Sholat sunnah mutlak. Kapan saja, kecuali pada 3 waktu yang dilarang oleh syariat. Apa 3 waktu yang dilarang dalam syariat? 1, ketika matahari terbit. 2, ketika matahari tepat di atas kepala kita beberapa saat sebelum zuhur. 3, ketika matahari tenggelam. Pada 3 waktu itu jangan sholat sunnah mutlak. Nanti setelah kemudian di luar 3 waktu itu sholat apapun itu, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan itu menunjukkan kualitas hubungan kita dengan Allah. Makanya sholat itu menjadi tempat kita untuk menenangkan diri kita. Makanya salah kalau ada orang, maaf ya ibu ya, bukan saya ini ya, ada orang yang sering berkata, saya itu kalau dengan yoga tenang, saya itu bingung gitu. Kok bisa tenang gitu? Tapi sholatnya malah nggak tenang. Padahal yang mewajibkan syariat sholat itu Allah gitu. Kok sampai kita melampiaskan ketenangan itu pada perkara-perkara yang justru tidak Allah perintahkan, itu malah kita bingung. Karena tempat kita itu kemudian akan merasakan kenikmatan itu ketika sholat. Makanya ibu kalau lagi masalah banyak, ibu wudhu, rasanya beda atau tidak beda? Beda. Ibu wudhu, ibu sholat. Kemudian ibu lampiaskan semuanya apa yang menjadi perkara yang memenuhi hati kita, sampaikan kepada Allah dalam sujud. Boleh nggak saya nyampaikan apa saja Ustaz? Boleh, tidak ada masalah dalam sujud. Ya. Kemudian kita lampiaskan semuanya dengan doa-doa yang ada sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kitabullah dan sunnah. Kemudian duduk tenang, maka pasti Allah akan memberikan solusinya. Ibu tahu nggak sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah? Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah itu mengingkari janjinya. Dan Allah sudah menjanjikan sama kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong dalam persoalan sabar dan sholat. Itu sudah Allah sampaikan. Berarti kalau kemudian kita belum mendapatkan pertolongan, mungkin kurang berkualitasnya sholat yang kita lakukan dan kita kerjakan. Kalau di sini rapi, urusan hidup kita akan menjadi rapi. Makanya anak-anak ibu, makanya Masya Allah ya, saking istimewanya sholat itu. Saking istimewanya sholat itu, sampai anak kita kalau dia tidak puasa umur 10 tahun tidak disuruh mukul. Kalau anak kita kemudian 10 tahun tidak sedekah, tidak disuruh mukul. Tapi kalau anak kita sampai 10 tahun kok tidak sholat disuruh mukul. Kenapa? Karena saking pentingnya kalau jiwa anak sudah tertanam dengan sholat yang benar,
Bukan hanya sholat melakukan gerakan, tapi betul-betul kita tanamkan makna dari setiap gerakan-gerakan itu, makna dari setiap bacaan-bacaan yang dia baca ketika sholat. Kalau dia rapi sholatnya, maka rapi kualitas hidupnya. Dan yang kedua, Allah akan bantu dia mengatur nafsunya. Makanya maaf ya ibu, kalau ada di antara anak ibu kok sholatnya masih belang-belang, bolong-bolong, tolong dicek handphonenya. Kenapa? Karena orang kalau sudah meremehkan sholat, maka ancaman Allah, adha'us sholata wattaba'us syahwat. Orang kalau sudah meremehkan sholat, Allah kasih ancaman langsung, wattaba'us syahwat. Pasti dia akan mengikuti nafsunya dan kalah sama nafsunya. Ya, mana ayat yang sah? Mari kita buka di dalam surat Maryam. Surat ke-19 ayat 59. Ya. Keras ibu. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka akan tersesat. Ya. Allah menyampaikan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat. Akan datang generasi setelah mereka meremehkan sholat dan pasti mengikuti syahwat. Artinya, kalau anak kita sudah ngeremehin sholat, ibu, pasti yang akan menjadi ujian bagi anak kita itu syahwatnya. Makanya maaf ya kalau sedikit keluar dari konteks. Orang kalau sampai berzina itu biasanya nggak beres tuh sholatnya. Orang kalau sampai dia zina itu pasti nggak beres sholat. Karena kalau dia beres sholatnya, maka Allah tidak akan memberikan ancaman wattaba'u syahwat. Wattaba'u syahwat itu artinya apa? Wattaba'u, ngikutin, asyahwat, dia syahwat. Makanya maaf ya ibu ya kalau boleh agak sedikit keluar lagi. Pernah ngeliat film Catatan Si Boy? Diidentikan solih karena bawa sajadah kemana-mana, sholat. Tapi sama perempuan-perempuan terus. Kalau dia sholatnya rapi, misalkan identik dengan sajadah, walaupun sebenarnya kalau dia solih itu sebenarnya nggak usah sajadah, karena dia sholatnya di masjid. Maka kalau dia rapi sholatnya, tidak mungkin dia itu akan bermain-main dengan syahwatnya. Saya tidak ada masalah sama Oki Alexander. Skenario filmnya ini yang saya harus luruskan. Skenario yang kemudian kurang benar. Maka ini yang kemudian kita perhatikan. Makanya anak kita, kenapa kalau dia 10 tahun tidak sedekah, ibu tidak disuruh mukul. Anak kita 10 tahun tidak puasa, ibu tidak boleh mukul. Tapi kalau anak ibu 10 tahun tidak sholat, ibu suruh mukul. Ya. Kenapa? Kalau anak sudah bertumbuh kembang, dia sholatnya benar, maka pasti Allah akan bantu mengendalikan syahwatnya. Dan itu yang kita harus kerjakan itu. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya apa? Memang sholat itu parameter dari semua kebaikan kehidupan itu dialah satunya diukur dari sholat. Yang paling penting sholat, Ustaz. Dalam amalan zahir yang paling penting sholat. Dalam amalan hati yang paling penting niat. Karena amalan kan ada dua, ada amalan zahir, ada amalan hati. Makanya kemudian amalan zahir itu memang sholatnya. Kalau anak sudah sholatnya terjaga, bagus, dan kemudian orang tuanya pun terjaga dan bagus, maka salah satu perkara yang Allah lindungi dari orang yang senantiasa menegakkan sholat, yaitu Allah akan jaga dia dari syahwat. Syahwat itu bisa kemana-mana ibu. Syahwat tentang masalah zina, syahwat tentang dunia, syahwat tentang materi, itu semuanya terletak pada urusan penjagaan mereka dalam urusan sholat. Makanya inilah yang kita kemudian lakukan, yaitu adalah menjadikan kehidupan kita betul-betul menikmati setiap sholat yang kita lakukan untuk menjadi solusi pada kehidupan kita. Berapa rakaat yang kita lakukan dalam satu hari itu menunjukkan kualitas hidup kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena ikatan kita dengan Allah terletak pada sholat.
Jadi kalau kita pengen tahu kualitas hidup kita itu seberapa Ustadz, ya seberapa besar kamu melaksanakan rakaat dalam sholatmu. Nah kan kalau ada ibu-ibu sudah bisa melaksanakan sholat misalkan 12 rakaat sholat rawatib dia kerjakan, sholat duha dia kerjakan, sholat malam dia tidak pernah luput, maka kebaikan itu memancar pada kehidupannya. Dan Allah akan memberikan kepadanya bilik-bilik di surga yang begitu indah bagi mereka-mereka yang senantiasa memperhatikan urusan sholatnya. Makanya itulah yang Allah kemudian berikan.